Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, terletak di tengah hutan lebat dan pegunungan yang jauh dari keramaian, hidup sebuah legenda yang sangat dihormati dan ditakuti oleh penduduk setempat. Legenda tentang Nyi Blorong, sosok wanita cantik yang memiliki kekuatan mistis yang luar biasa. Diceritakan bahwa Nyi Blorong adalah seorang wanita yang pada zaman dahulu kala, hidup dalam kemewahan dan kecantikan luar biasa, tetapi karena keserakahannya dan perbuatannya yang melanggar hukum alam, ia bersekutu dengan kekuatan gaib dan berubah menjadi ratu ular yang menakutkan. Dalam pengaruh kutukan, Nyi Blorong kini menjadi sosok yang tidak bisa dijamah, hidup abadi namun kesepian, menginginkan darah manusia untuk tetap menjaga kekuatannya. Tari, seorang jurnalis muda yang bekerja untuk majalah horor, bersama dua temannya, Rudy dan Dina, memutuskan untuk mengunjungi desa tersebut untuk menulis artikel tentang kisah Nyi Blorong. Tari yang merupakan seorang pemikir rasional, tidak percaya pada hal-hal gaib dan mitos yang beredar. Ia ingin membuktikan bahwa legenda itu hanyalah cerita yang dibesar-besarkan. Sementara itu, Rudy dan Dina sangat tertarik dengan cerita tersebut dan percaya bahwa ada kebenaran di balik kisah mistis itu. Mereka berdua merasa penasaran dan ingin membuktikan bahwa ada lebih banyak hal yang tersembunyi di balik legenda Nyi Blorong. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, mereka akhirnya sampai di desa yang terisolasi tersebut. Desa itu terlihat damai, namun aura yang aneh menyelimuti tempat itu. Semua penduduk desa tampak waspada dan menghindari pembicaraan tentang Nyi Blorong. Bahkan para tetua desa tidak mau membahasnya, hanya memberi isyarat untuk tidak mengganggu kedamaian yang sudah ada. Meskipun begitu, Tari tetap bertekad untuk mencari tahu lebih jauh. Mereka menginap di sebuah rumah penduduk yang sederhana dan memulai pencarian mereka keesokan harinya. Pada pagi hari pertama mereka di desa, mereka mengunjungi sebuah kuil tua yang dikenal sebagai tempat pemujaan Nyi Blorong. Kuil itu sudah sangat rusak, sepi, dan terabaikan oleh waktu. Di dalamnya terdapat patung seorang wanita dengan tubuh ular besar yang melingkar di sekelilingnya. Mata patung itu tampak mengawasi siapa saja yang mendekat, dan terdapat simbol-simbol aneh yang tampaknya penuh dengan kekuatan magis. Rudy yang tidak sabar untuk mengungkap misteri itu, dengan sembrono menyentuh salah satu simbol kuno yang ada di kuil. Saat tangannya menyentuh batu yang tercatat sebagai bagian penting dari ritual pemujaan, tiba-tiba angin kencang bertiup dan suara desisan ular terdengar menggelegar. Mereka semua terkejut, tetapi tidak ada penjelasan rasional untuk kejadian itu. Tari merasa aneh, tetapi tetap berpikir bahwa itu hanya kebetulan. Rudy dan Dina, yang lebih percaya dengan hal-hal gaib, merasa bahwa kejadian itu adalah tanda bahwa mereka memang tengah menghadapi sesuatu yang tidak biasa. Namun, mereka tetap melanjutkan pencarian mereka, tidak menyadari bahwa mereka telah membangunkan kekuatan yang sangat besar. Malam harinya, mereka bermalam di rumah penduduk desa yang penuh dengan barang-barang tua. Rudy merasa gelisah dan terbangun tiba-tiba di tengah malam. Di luar, hujan turun dengan derasnya, sementara di dalam rumah, dia melihat sebuah bayangan yang melintas di depan jendela. Saat ia membuka pintu, ia terkejut menemukan seorang wanita cantik berdiri di luar rumah, dengan pakaian putih yang lembut. Wanita itu menatapnya dengan tatapan kosong, sebelum berkata dengan suara yang lirih, "Kalian telah mengganggu kedamaian yang telah lama terjaga. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kutukan ini." Rudy terkejut dan panik, tetapi ketika ia berbalik untuk memberitahu teman-temannya, wanita itu sudah menghilang. Mereka mencoba untuk mencari penjelasan rasional, tetapi kejadian itu hanya menambah rasa takut yang menyelimuti mereka. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Dina merasa ada yang mengikutinya setiap kali ia berjalan sendirian. Bayangan ular besar sering terlihat melintas di depannya, dan suara desisan ular terdengar semakin keras, seperti datang dari dalam hutan. Rudy mulai merasa cemas dan ketakutan, seringkali terbangun di tengah malam dengan mimpi buruk yang menghantui tidurnya. Suatu sore, mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga desa. Wanita tua itu memperingatkan mereka untuk meninggalkan desa secepatnya,
karena Nyi Blorong tidak akan membiarkan siapapun yang mengganggu kedamaian dan kehidupannya. Jika kalian tidak segera pergi, semuanya akan berakhir tragis, kata wanita tua itu dengan suara serak, mengingatkan mereka pada kutukan yang telah ada sejak zaman dahulu. Namun, rasa penasaran mereka semakin membesar, dan mereka memutuskan untuk tetap berada di desa. Mereka mendalami lebih jauh tentang sejarah Nyi Blorong, dan saat itu mereka baru menyadari betapa dalamnya kutukan yang ada. Mereka menemukan sebuah buku kuno yang menceritakan bagaimana seseorang yang mengganggu kedamaian Nyi Blorong akan diburu dan dihukum dengan cara yang mengerikan. Kutukan itu tidak akan berhenti sampai pengorbanan yang cukup besar dilakukan untuk menghapus jejak gangguan yang telah terjadi. Pagi hari keempat mereka di desa, Rudy mulai menunjukkan perubahan yang aneh. Matanya tampak kosong dan suaranya menjadi berbeda. Ia mengaku merasa lapar, tetapi bukan lapar biasa, melainkan haus akan darah. Dina merasa semakin ketakutan karena Rudy mulai berbicara dengan suara aneh, dan tubuhnya tampak seperti sedang berubah. Sementara itu, Tari mulai merasakan kehadiran yang semakin nyata di sekitar mereka. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Rudy melarikan diri ke hutan, diikuti oleh suara desisan ular yang semakin keras. Dina berlari mengejar, tetapi ia tersandung dan jatuh. Ketika ia bangun, ia melihat sosok ular besar yang muncul dari dalam tanah, mengejarnya dengan kecepatan yang tak terduga. Tari yang terjebak di antara ketakutan dan keinginan untuk menyelamatkan teman-temannya, akhirnya menemukan jawabannya di sebuah ritual kuno yang ada dalam buku tersebut. Ritual itu menyebutkan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Nyi Blorong adalah dengan mengorbankan seseorang yang terlibat dalam gangguan yang telah terjadi. Pengorbanan itu harus dilakukan oleh orang yang terlibat dalam perusakan simbol di kuil. Itu berarti, hanya satu orang yang bisa menyelamatkan mereka semua, Tari. Di tengah malam yang mencekam, Tari berdiri di depan kuil yang telah hancur, dengan darah teman-temannya yang tumpah di tanah. Ia harus memilih, mengorbankan dirinya sendiri untuk menghentikan kutukan Nyi Blorong atau membiarkan kutukan itu melahap mereka semua. Dalam keputusan terakhirnya, Tari menutup matanya dan melangkah maju, mengorbankan dirinya untuk menghentikan segala teror yang melanda desa itu. Dengan darah yang mengalir, suara desisan ular berhenti, dan semuanya menjadi sunyi. Namun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya. Desa itu tetap terjebak dalam keheningan, dan kisah Nyi Blorong kembali menjadi legenda, menunggu untuk diceritakan kepada generasi berikutnya.